Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka melalui layar televisi atau handphone dalam menambah ilmu dan wawasan kita tentang beragama Islam. Mudah-mudahan setetes ilmu yang kami berikan melalui channel Perti TV ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Perti TV yang kami banggakan, apa yang ingin kami ajak kepada pemirsa adalah khusus kepada generasi muda, karena ada suatu hal yang menarik yang saya temukan, terutama saya temukan ke mahasiswa saya. Ketika di akhir perkuliahan, mahasiswa diliburkan semua pada pulang kampung. Ada beberapa orang mahasiswa saya tanya, "Anda di mana?" "Saya di Pekanbaru." "Lebaran di mana?" "Di Pekanbaru." "Nggak pulang kampung?" "Nggak." "Ada apa?" "Rugi saya Pak kalau pulang kampung." "Kenapa?" Banyak ide-ide, kesempatan yang bisa kita menciptakan dolar di saat-saat suasana Idul Fitri. Kalau saya pulang kampung justru banyak uang yang habis untuk pulang kampung dan biaya transportasi. Terus saya bilang, "Anda tidak kangen orang tua?" "Oh kangen Pak." Saya bilang orang tua saya nanti pulang setelah Lebaran. Bukan berarti saya tidak pulang Lebaran, saya tidak kangen dan nanti kepada orang tua setelah Lebaran. Terus apa yang Anda lakukan? Dia mengatakan ada beberapa kesempatan untuk dibuat berdasarkan kebutuhan orang. Yang selama ini kadang beberapa tradisi-tradisi itu oleh anak muda sejenis saya katanya, itu dianggap bagian daripada ibadah. Saya tanya, ada beberapa. Mereka sebut, ada contohnya membuat kue. Membuat kue bagi dia ketika zaman-zaman kecil dulu adalah suatu kewajiban, bagian dari puasa Ramadan. Artinya apa? Tidak sempurna puasa Ramadan kalau tidak membuat kue. Itu yang muncul di dalam pemikiran. Bukan itu saja. Setelah sholat Idul Fitri, kita wajib sungkeman dengan orang tua. Dan itu bagian dari Idul Fitri. Katanya, padahal sungkeman dari orang tua itu setiap hari di mana saja bisa, tidak harus menunggu Idul Fitri. Kemudian juga berikutnya THR. Ketika dia kecil, dia merasakan bahwa THR itu bagian dari Idul Fitri yang wajib dia terima dan orang tua wajib memberikan. Nah, bagi orang tua yang merasakan hal itu, itu kan suatu hal yang bukan ajaran agama, tapi hanya tradisi yang perlu diluruskan, terutama bagi anak-anak muda yang akan menjadi kepala keluarga. Selain itu ada lagi ziarah makam. Kalau Idul Fitri wajib ziarah makam ayah, ibu, nenek, dan keluarga. Dan itu sudah melekat di dalam pikiran sebagian besar kaum muslimin. Nah, itu yang dilihat oleh anak-anak muda ini. Kemudian kita lihat lagi baju baru. Nah, ini juga sudah merupakan budaya. Padahal itu hanya budaya masyarakat kita dan itu melekat di dalam pemikiran masyarakat kita seolah-olah itu wajib. Kalau tidak ada baju baru, tidak ada hari raya. Nah, ada lagi kalau di kampung kami yang nama Idul Fitri itu wajib membuat sejenis menu namanya kelamai. Bahkan di kampung kami ada yang kadang sampai berpisah, bercerai suami istri gara-gara tidak membuat kelamai. Nah, itu dia. Jadi seolah kelamai itu bagian daripada Idul Fitri, seolah-olah syariat Islam. Padahal itu hanya adalah budaya. Ada lagi tradisi memberikan bingkisan. Bingkisan ke sana sini, teman sejawat dan sebagainya. Juga merasakan itu kalau tidak ada itu merupakan tidak sempurna Idul Fitri. Maka bermacam-macam dilakukan orang agar bisa melakukan hal itu. Padahal itu bukan bagian dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Itu hanya aksesoris. Bagi anak muda tadi, dia mengatakan, sebenarnya Pak,
dari rangkaian kegiatan-kegiatan tradisi ini, anak muda yang kreatif, yang bisa menciptakan kesempatan untuk melahirkan, menciptakan dolar, banyak bisa digunakan manfaat. Mulai dari membuat kue. Katakan, ketika membuat kue, kita tidak bisa membuat kue, tapi kita bisa meraup keuntungan dari kebutuhan masyarakat ini. Ada orang pembuat kue, ada orang yang membeli kue. Kita hanya menciptakan konten. Konten apa? Konten pertama, bagi orang yang ingin membuat kue, kita lihat video orang cara membuat kue di YouTube, kita buat, kita komentari, di posting, dan itu semakin banyak orang menonton akan melahirkan duit juga. Itu menurut anak muda tadi. Ini luar biasa kreativitas anak muda memanfaatkan momen-momen Idul Fitri. Ya, kemudian juga ketika semua menghadapi Idul Fitri, orang merasakan wajib baju baru. Nah, di sini kesempatan bagi anak muda yang kreatif untuk mencari celah bagaimana bisa mendapatkan modal sementara dulu, kemudian dibeli baju, dijual di grosir, dijual eceran, itu dibeli lagi, beli lagi. Itu di pihak grosiran ada yang bisa diutangkan dulu, tapi dengan modal kepercayaan nanti. Inilah apa yang dikatakan kreativitas untuk meraup keuntungan di tengah kebutuhan orang. Hadirin pemirsa yang budiman, apa yang ingin disampaikan di sini adalah memilah antara ajaran-ajaran Islam, mana yang wajib dan mana yang budaya. Dan kebanyakan dari kita banyak yang kurang mengerti mana yang wajib, mana yang tradisi, sehingga menganggap tradisi itu sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan. Apabila tidak ada, merasakan tidak sempurna Islamnya. Sebagai contoh, kita merasa tidak sempurna hari raya kita kalau tidak pulang kampung. Itu contoh, tidak membuat kue raya, tidak membeli baju raya, tidak memberikan bingkisan, tidak ziarah makam, dan sebagainya. Padahal itu adalah hanya aksesoris. Hadirin yang berbahagia, kepada anak-anak muda kami menghimbau, sebagai contoh tadi, di tengah suasana lebaran di mana orang perlu transportasi pergi ke sana sini mengunjungi keluarga, pada saat itu juga teman-teman kita yang pengendara Gojek, Grab, Maxim juga menikmati suasana hari raya. Mereka tidak menyalakan roda bisnisnya. Pada saat ini justru orang kebutuhan semakin meningkat, persediaan semakin kurang. Disitulah kita anak-anak muda yang bisa mengisi. Bagaimana cara mengisi? Silakan diposting bahwa Anda bersedia mengantar orang. Ini nomor kontaknya di mana. Inilah melihat celah adalah menciptakan lowongan-lowongan di tengah kesempitan yang ada, dan itu merupakan suatu wawasan baru yang bagus bagi anak muda. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa Hamid, anggota DPRD Kota Pekanbaru dan pengurus Perti Provinsi Riau, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.